Resensi 30 akan meresensi buku novel yang berjudul Konspirasi Alam Semesta. Novel Konspirasi Alam Semesta ini diciptakan oleh Fiersa Besari. Siapa sih yang nggak tahu Fiersa Besari? Fiersa Besari itu musisi yang sangat terkenal akan lagu-lagunya yang sesuai dengan kata hati. Ada Kau, Bandung, Konspirasi Alam Semesta, dan lain-lainnya. Di dalam novel Konspirasi Alam Semesta ini bukan hanya ada cerita aja, tapi juga ada musik-musik yang terkandung di dalamnya. Karena Fiersa Besari mencantumkan musik-musiknya dalam novel ini. Novel Konspirasi Alam Semesta ini dikarang oleh Fiersa Besari dan diterbitkan oleh Media Kita pada tahun 2017. Kategori buku ini yaitu fiksi, sedangkan tebal bukunya itu ada 235 halaman. Novel Konspirasi Alam Semesta ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Juang Astajingga yang terlahir dalam keluarga ekstapol. Sebagai seorang juang, Juang harus tetap sabar dalam menghadapi kehidupannya karena setiap orang menganggap Juang itu adalah laki-laki yang terlahir dari keluarga yang sangat buruk. Juang adalah seorang jurnalis yang harus berpergian untuk meninggalkan keluarganya dan teman-temannya. Pada saat itu, di mana Juang ingin mencari buku yang sangat susah untuk didapat atau buku langka, dia pergi ke salah satu toko di Bandung dan ia menabrak seorang wanita yang memiliki poros cantik dan menawan. Dia akhirnya tertarik kepada si wanita ini dan ternyata wanita ini adalah Ana Tidae. Ana Tidae merupakan putri dari Sinden Sinta Aksara, seorang yang ingin diwawancarai oleh Juang. Seseorang yang akan diwawancarai oleh Juang adalah Ana Tidae, anak dari seorang sinden terkenal yang juga merupakan wanita yang kala itu ditabrak Juang ketika berada di salah satu toko buku. Berawal dari tabrakan itu, bertemu lagi untuk melakukan wawancara dan menjalankan tugasnya hingga naik biang lala berdua dan merencanakan untuk mendaki bersama. Dari situ, hubungan Ana dan Juang ini semakin dekat. Juang adalah seorang jurnalis. Tugasnya untuk melakukan penelitian di berbagai tempat yang beresiko. Juang kemudian harus meninggalkan Ana yang baru saja merasa nyaman dan meninggalkan keluarga-keluarganya. Pada saat Juang melaksanakan tugasnya, Juang diberi kabar duka oleh keluarganya, yaitu ibunya sudah meninggal karena ibunya memiliki sakit lambung yang sangat parah. Ibu Juang meninggalkan dirinya dan dunianya. Juang merasa bersalah karena dia belum bisa membuat ibunya bangga dan belum mengabdi kepada ibunya. Ana sangat paham atas keadaan Juang karena Juang masih merasa berduka karena kepergian ibunya. Maka dari itu, Ana tidak memberitahu keadaannya kepada Juang. Padahal anak ini memiliki penyakit tumor di otaknya yang harus segera untuk dioperasi. Juang tentunya merasa kecewa, maka dari itu Juang akhirnya memutuskan untuk melarikan diri ke Nias sekaligus untuk menjalankan tugasnya. Ana tidak mau untuk dioperasi karena ia memikirkan tentang biaya yang digunakan untuk operasi itu, sedangkan ayahnya hanya seorang pensiunan. Ayah Ana memberitahu kepada Juang atas keadaan Ana dan kenapa Ana tidak mau dioperasi. Sebuah pesan dari ayah Ana membuat Juang langsung kembali ke Bandung dan pergi meninggalkan Nias. Juang lagi-lagi menyesal dan menguntuk dirinya sendiri karena egonya begitu besar. Juang pulang menemui Ana yang sedang berbaring di rumah sakit. Juang meyakinkan Ana untuk melakukan operasi. Tidak ada harga yang dapat membayarkan nyawa. Pada akhirnya Ana penuh rasa optimisnya untuk berjuang. Dan akhirnya tumor kecil yang ada di kepalanya itu hilang. Dan akhirnya itu si Juang menikahi si Ana. Mereka berdua hidup sederhana di rumah bercat putih yang ada di Bandung. Namun Juang lagi-lagi akan menjalankan tugasnya
dan pergi untuk meninggalkan Anna, Juang kini harus pergi untuk membantu sahabatnya yang terkena letusan Gunung Sinabung. Sekuat apapun Anna untuk mencegah Juang pergi, keputusan Juang tidak akan berubah. Juang akhirnya pun meninggalkan Anna, dan ternyata Anna lagi mengandung anak dari mereka. Juang membantu korban bencana letusan Gunung Sinabung dengan sekuat tenaganya. Namun, nasib berkata lain. Ternyata Gunung Sinabung ini belum sepenuhnya stabil. Ketika Juang sedang membantu warga yang akan diungsikan, awan panas dari Gunung Sinabung kembali meletus. Meletusnya Gunung Sinabung ini menewaskan banyak korban yang ada di sekitarnya, terutama Juang Astagila. Pada saat buah hati Anna dan Juang lahir di dunia, seorang ayah dari anak itu meninggal karena terkena letusan Gunung Sinabung. Anak dari mereka berdua diberi nama Ilya Astagila, yang artinya I love you always. Dalam novel konspirasi alam semesta pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan yang pertama dari novel konspirasi alam semesta ini yaitu bahasa yang digunakan dalam novel ini sangat mudah untuk dipahami. Yang kedua, cover yang sederhana namun menarik. Yang ketiga, buku ini bukan sekedar tulisan, tapi diiringi oleh lagu-lagu Fiersa yang bisa kita dengarkan melalui barcode. Itulah mengapa buku ini disebut sebagai album. Kekurangan yang dapat saya cari dari novel konspirasi alam semesta ini hanya menemukan satu kekurangan, yaitu konflik diceritakan secara sederhana dan tidak kompleks. Dari penjelasan yang saya udah sampaikan tadi, kalian pasti tertarik ya untuk membaca novel konspirasi alam semesta ini. Baca aja, karena di situ itu banyak motivasi untuk mencari jati diri seorang remaja. Terima kasih ya teman-teman udah mau nonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.